Ya, di video kali ini teman-teman ada salah satu yang komen ya. Kira-kira kalau power TDA itu dikasih trafo 5 ampere bisa nggak? Bisa sih teman-teman. Jadi ini saya bikinkan videonya ya. Sebelumnya saya sudah pernah bikin video, cuma beda kontrolnya aja yang beda. Tapi power TDA-nya masih sama ya. Jadi masih sama, saya menggunakan trafo 5 ampere yang dulu pernah saya pakai ya. Pernah saya pakai untuk bikin konten. Jadi ini saya bikinkan konten kedua ya teman-teman ya. Jadi sama, trafonya masih sama teman-teman, powernya masih sama, cuma bedanya di tune controller. Jadi ini sebenarnya power TDA DC 36 watt ya. Ini memang disuplai di sini kan 12 volt. Jadi kalau dikasih 15 volt itu mati ya isinya teman, panas terus mati, dia langsung dengung gitu, tapi mati teman-teman. Jadi ini agar supaya 12 voltnya itu terjaga stabil, saya menggunakan power supply brick. Teman-teman wajib menggunakan power supply. Kenapa power supply big teman-teman? Kalau yang kecil power supply biasa tanpa transistor 3055, di sini menggunakan transistor jenis jenggolan 3055. Jadi ini adalah sebagai bebannya teman-teman, beban arus AC-nya ya teman-teman, untuk menjadi DC teman-teman ya. Ini adalah bebannya teman, bebannya di sini. Jadi ini untuk 7812 nya itu sebagai penyetabilnya, sebagai penurun tegangannya. Jadi panas itu sebenarnya nantinya di sini, bukan di sini lagi teman-teman. Ini cuma hangat gitu aja. Yang panas yang ini, yang paling panas yang ini teman-teman. Jadi kalau menggunakan power supply non simetris big ya. Tapi kalau menggunakan power supply simetris tanpa tanpa dilengkapi dengan transistor 3055, jadi dia panas di sini, tidak awet, bisa mati teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kan nggak ada ya 12 voltnya, cuma 15 volt sama ini bisa dikasih 18 volt. Nanti akan saya kasih 18 volt, jadi nggak ada masalah. Atau mungkin dikasih 15 volt juga nggak masalah teman-teman ya, karena saya sudah menggunakan penyetabil tegangan atau penurun tegangan, yaitu nanti outputnya akan keluarnya itu 12 volt seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa bikin sendiri juga nggak ada masalah, atau teman-teman bisa beli ya seperti saya unitnya. Ini sebenarnya udah lama teman-teman ya ini. Nah cuma ini udah pernah saya ganti untuk 7815, pernah saya coba 7805 juga pernah teman-teman ya. Jadi kebetulan ini baru ya, yaitu saya menggunakan TIP 7812 teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan volt, teman-teman tinggal gantinya ini aja teman-teman. Ini kalau untuk ini sebenarnya pakai transistor jenis Sanken juga bisa teman, tapi untuk jenggolan sendiri itu masih cukup awet teman-teman. Sejauh ini saya belum pernah mati sih ya teman-teman ya, jadi cukup awet teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah saya tunjukkan dulu powernya, power TDA nya ya tadi. Nah ini yang sudah saya bikin, ini sebenarnya bawaan dari sononya seperti ini, sudah ada kabel inputnya itu dari bawaan dari sononya. Jadi ini bawaan dari sono teman-teman ya, sudah ada kabelnya teman-teman seperti ini. Jadi nah ini kan kalau dilihat untuk estingnya ya, esting TDA 2003 ini kan bisa sanggap kan kecil ya, ini masih standar. Teman-teman bisa ganti sendiri yang lebih gede teman-teman ya, tapi jangan lupa nanti dikasih isolator ya teman-teman. Misalkan estingnya itu ditaruh di box, teman-teman kasih isolator ya, isolator biar tidak menyatu antara antara TDA sama ground, nanti konslet teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya untuk TDA ini itu waktu saya cek masih ada arus ya, arus plus. Jadi kalau nempel di box nanti malah justru akan menimbulkan konslet teman-teman ya. Jadi ini, dan saya menggunakan tune kontrol biasa gitu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung aja rakit. Bagian yang pertama adalah saya akan merakit, yaitu bagian pertama. Untuk pertamanya saya akan merakit dulu yaitu untuk power supply nya ya. Jadi saya hanya tinggal solder aja, saya taruh di berapa ya, oke saya taruh aja di 15 volt aja, karena kan ini 5 ampere ya teman-teman ya. Jadi saya taruh di 15 teman-teman ya. Jadi ini di sini sudah ada ya untuk AC-nya. AC-nya ini di sini udah ada teman-teman ya. Jadi untuk kabel AC-nya, jadi nanti ini yang tertuju ke trafo teman-teman. Kita solder dulu teman-teman ya. Nah ini untuk power supply-nya sudah selesai seperti ini teman-teman ya. Jadi untuk penyambungan antara ke trafo udah selesai. Jadi seperti ini, saya ambil yang 15 volt aja teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi untuk
Yang berikutnya adalah saya akan merakit akan menyambungkan untuk bagian yang ada ini ya, untuk power supply-nya ya, power ke supply ya, per supply. Jadi nah, di sini sudah ada ya 12 volt, di sini sudah 12 volt DC, jadi ini bisa langsung disolder ke sini aja. Saya jadikan satu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi nah, oke teman-teman, sekaligus saya akan pasang juga untuk tune kontrolnya ya. Jadi biar sekaligus saja teman-teman ya. Jadi seperti jadi ini saya sambung terus saya solder teman-teman. Jadi saya jadikan jadi tune kontrol, saya jadikan satu ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini proses penyambungannya ya antara tune kontrol untuk supply power ke regulatornya ini udah selesai. Sekarang saya hanya tinggal sambungan lagi yang untuk supply tune kontrol, karena sama-sama 12 voltnya jadi enak teman-teman. Jadi tinggal saya sambungkan jadi satu teman-teman ya. Jadi ini saya solder kembali ya teman-teman ya. Ini saya solder kembali teman-teman. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk tune kontrol sama power ini udah selesai untuk supply ya, supply dayanya ini jadi sudah selesai. Jadi teman-teman, ini adalah 12 volt, ini sebenarnya bisa sampai 15 volt untuk ini teman-teman. Ini juga bisa sampai 24 volt, tinggal kasih resistor 4K7 yang 1 watt atau 2 watt teman-teman ya. Untuk tune kontrol sendiri seperti ini udah selesai teman-teman ya. Nah ini saya hanya tinggal nyambungkan untuk jack speakernya ya, jack speaker yang di A-nya teman-teman. Di sini sudah aja teman-teman, sebenarnya gampang, tidak terlalu sulit ya. SPK ini speaker teman-teman, jadi ini stereo, jadi ada dua ya. Saya tinggal sambung aja ke ini ya teman-teman. Jadi saya solder dulu teman-teman ya. Jadi nah ini adalah untuk proses kabel speaker yang ke jacknya ini sudah selesai teman-teman. Jadi seperti ini, dan untuk inputnya sendiri saya sudah selesai teman-teman. Nah langkah selanjutnya teman-teman, ini sebenarnya udah selesai ya. Jadi udah selesai, jadi saya hanya tinggal sambungkan untuk input ke tune kontrolnya di sini teman-teman. Di sini inputnya itu ada di sini, sedangkan ini outputnya. Jadi untuk input yang di power itu, inputnya di power itu tinggal disambungkan ke output yang di tune kontrol teman-teman. Jadi saya sambungkan balik seperti ini teman-teman ya. Jadi nah ini adalah sudah selesai teman-teman untuk proses penyambungannya input dari input dari power TDA ke tune kontrol sudah selesai teman-teman. Jadi seperti ini ya. Oke, saya balik seperti ini teman-teman ya. Jadi nah sebenarnya tahapan ini udah selesai teman-teman ya. Jadi tinggal dicoba aja. Jadi nanti saya akan coba pasangkan untuk modul Bluetooth teman-teman. Tapi untuk ini saya pasang dulu untuk kabel AC-nya, apakah sudah connect atau belum, apakah ada yang salah teman-teman. Ini saya solder dulu teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini proses penyambungan kabel untuk AC-nya udah selesai ya, untuk ke arusnya. Jadi ini saya tes dulu, nanti ditandai dengan lampu ini menyala ya. Jadi kalau lampu ini menyala artinya itu sudah nggak ada masalah teman-teman. Jadi ini di sini udah ada lampunya ya. Jadi kita tes dulu, saya colokkan dulu ke arusnya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini lampunya udah menyala ya, jadi artinya udah nggak ada masalah teman-teman. Jadi ini kembali. Nah oke teman-teman, jadi prosesnya seperti ini ya. Ini adalah untuk inputnya, jadi tidak terlalu simpel sebenarnya. Dikasih trafo 5 ampere pun bisa teman-teman. Nah selanjutnya saya akan pasangkan untuk modulnya teman-teman ya. Jadi saya pasangnya dulu teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan modulnya ya, mereknya MAC. Jadi ini 12 volt, bisa disupply 12 volt. Jadi saya hanya tinggal sambungan aja ke sini ya. Ini adalah untuk suplainya di sini teman-teman. Kalau mau lihat untuk bagian arusnya ya, yang di modulnya untuk 12 voltnya yang plusnya itu bagian mana, teman-teman bisa lihat yang ini ya, dibalik teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat balik aja, di sini kelihatan teman-teman ya.
Kalau ground tuh yang tengah, di sini sudah ada tulisannya GND itu ground, di sini 12 voltnya. Jadi bisa dilihat, bisa kita balik urutkan, berarti yang di sini ini kayak ini loh. Nah ini yang plusnya yang ini. Nah, kita bisa lihat ya, di tengah ini ground, maka di plusnya itu di samping. Di sini sudah ada tulisannya teman-teman ya. Jadi saya langsung solder aja teman-teman ya. Jadi nah oke teman-teman, di sini adalah untuk inputnya ya. Ini adalah output dari modul bluetoothnya. Di sini kalau teman-teman lihat, ini adalah resistor ya, 4K7 teman-teman. Saya kasih resistor 4K7 teman-teman ya di sini. Nah kalau teman-teman nggak dikasih resistor 4K7 juga nggak ada masalah. Ini saya kasih resistor 47, saya hanya tinggalkan ke untuk input bagian tune control. Saya solder dulu aja teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini adalah proses penyambungan inputnya udah selesai teman-teman. Jadi ini adalah proses penyambungan inputnya. Saya hanya untuk pemasangan speakernya ya teman-teman ya. Jadi ini sudah selesai, saya hanya tinggal untuk speakernya ya, tinggal menyambungkan antar kabel ke jack speaker ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman ya, di sini semuanya udah selesai ya, sudah final. Untuk speakernya saya menggunakan speaker 4 in teman-teman. Jadi saya untuk pemasangan semuanya udah selesai, saya hanya tinggal tes saja teman-teman. Ini langsung saya colokkan ke listrik aja teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, di sini ini udah ada tulisannya HI yaitu teman-teman. Kita tunggu sebentar. Nah ini adalah radio teman-teman ya. Jadi buka dulu volumenya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya akan putar musik. Saya akan koneksikan dulu Bluetooth ke laptop dulu ya teman-teman. Jadi ini modenya saya pindahkan ke mode Bluetooth teman-teman. Di remote-nya ada mode teman-teman. Silakan aja nanti kalau cari ya, cari terus tunggu sebentar. Kalau udah B itu sebenarnya Bluetooth teman-teman. Nah, ya oke ya teman-teman. Itu adalah untuk radionya. Sekarang segiliran ke musiknya ya. Jadi ini BE ini adalah mode Bluetooth. Jadi saya hanya tinggal putar musik karena sudah terkoneksi ya, sudah terkoneksi dengan laptop saya. Saya hanya tinggal mutar musiknya aja teman-teman ya. Nah oke teman-teman, ini sudah terkoneksi ya. Jadi musiknya sudah saya putar. Saya hanya tinggal buka volumenya aja teman-teman ya. Jadi oke ya teman-teman ya, itu tadi ya suaranya teman-teman ya, karena 4 in jadi teman-teman. Tapi ya memang kalau misalkan dikasih trafo 5 ampere sih kayak menurut saya sih lebih baik jangan 5 ampere ya, si 2 ampere 3 ampere saya rasa cukup sih untuk TDA 2003 teman-teman ya. Jadi, karena ini kemarin ada yang nanya kira-kira kalau dikasih trafo 5 ampere bisa nggak, memang bisa teman-teman, karena saya sudah pernah coba, itu udah lama. Jadi memang bisa teman-teman, yang tinggal beli power supply-nya big ya. Kalau teman-teman mau yang praktis tinggal supply non semester yang big,
teman-teman, regulator power supply yang big teman-teman. Atau kalau teman-teman mau merakit sendiri juga gak ada masalah ya untuk power supply non simetrik yang big ya, regulator simetrik yang big teman-teman. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.